Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agnes Febrianti Castanera Bere dengan NIM 200406003 kelas Agroteknologi 1 semester 3 Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya buat guna memenuhi praktikum ilmu penyakit tumbuhan mengenai penyakit infektif yang disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi parasit, jamur, bakteri, nematoda, dan virus. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi parasit. Tumbuhan tingkat tinggi parasit kurang lebih 250 spesies memarasit tumbuhan lain masuk dalam jaringan tanaman penetrasi langsung. Di sini penggolongannya yang saya ambil yaitu parasit sesungguhnya atau true parasit. Hidupnya memarasit tanaman inang. Contoh yang saya ambil di sini seperti Cascuta sp atau tali putri. Mulanya biji tumbuh di tanah, kemudian batangnya melilit tanaman inang. Batang membentuk haustoria yang memarasit jaringan kolem inang. Pangkal batang putus dari tanah dan tali putri terus tumbuh pesat dan memarasit tanaman inang. Jika ini terjadi terus-menerus, maka tanaman akan menjadi kerdil dan akan mati. Salah pada tanaman yang ditumpangi oleh tali putri. Terdapat helai-helai berwarna orange atau kuning yang tumbuh dan merambat di sekitar tanaman inang. Tanaman inang yang terinfeksi menjadi lemah oleh parasit dan membuat hasil panen menurun. Tali putri juga mampu menghisap nutrisi atau makanan yang didapat oleh tanaman inang. Dia akan merebut atau menghisapnya. Jika ini terjadi secara terus-menerus seperti yang saya katakan di awal, tanaman akan kerdil dan lama-kelamaan tanaman tersebut akan mati. 2. Penyakit infektif yang disebabkan oleh jamur. Penyakit jamur pada tanaman masih merupakan ancaman utama pertanian di Indonesia, bahkan mungkin di pertanian seluruh dunia. Akibat serangan jamur pada tanaman menimbulkan dampak kerugian yang nilainya bisa mencapai triliun rupiah bagi para petani dan bisa menurunkan tingkat produktivitas pertanian nasional sebesar 70%. Penyakit jamur yang menyerang tanaman sayuran dan pangan salah satunya dapat dipicu oleh cuaca ekstrim. Akibat penyakit tersebut banyak petani di Indonesia, mungkin di seluruh dunia pun mengeluhkannya. Penyakit tanaman tersebut tidak hanya menurunkan hasil panen tetapi membuat gagal panen juga. Kebanyakan jamur patogen melakukan penetrasi pada jaringan tanaman secara langsung. Spora jamur yang berkecambah akan dapat langsung menembus bagian epidermis maupun melalui lubang alami dan luka pada tanaman. Selanjutnya, jamur patogen akan menginfeksi tanaman inang. Di sini gejala yang ditimbulkan dari jamur yang saya ambil pada tanaman cabai. Contohnya, di sini yang menyerang adalah bercak daun. Infeksi jamur lain yang bisa menyerang tanaman cabai, yaitu yang seperti saya katakan adalah bercak daun. Di sini bercak daun Cascapora. Ini dapat dikenali lebih besar, melingkar, yang terdapat pada daun dan batang cabai. Bintik-bintik coklat tua dengan pusat abu terang berdiameter hingga setengah inci. Penyakit yang ditularkan melalui biji ini menyebar dan menyebabkan daun menguning dan pengundulan. Di sini faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran
air atau hujan. Sekarang musim hujan ini jamur akan cepat menyerang tanaman. Infeksi pada tanaman tersebut. Yang ketiga, penyakit infektif yang disebabkan oleh bakteri. Di sini contoh yang saya ambil yaitu penyakit layu bakteri. Penyakit layu bakteri sendiri disebabkan oleh patogen Ralstonia solanacearum yang merupakan suatu bakteri yang dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak di dalam tanah. Munculnya penyakit ini sering terjadi pada saat musim hujan sekarang ini, karena bakteri ini dapat berkembang biak dengan cepat, bisa sampai 2 kali lipat. Gejala yang ditimbulkan oleh tanaman tomat yang terserang penyakit. Di sini yang saya ambil contoh yaitu tanaman tomat. Dengan gejalanya yaitu mula-mula terjadi layu pada bagian pucuk daun, kemudian layu seluruhnya dan warna daun berubah menjadi kuning. 4. Penyakit infektif yang disebabkan oleh nematoda. Nematoda yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah bagian akar luar maupun di luar batang di dalam tanah. Bahkan ada beberapa parasit yang hidupnya bersifat menetap di dalam akar dan batang. Gejala serangan nematoda dalam hal ini dimaksudkan sebagai penyakit karena gejala serangan nematoda serupa dengan gejala serangan penyebab penyakit. Meskipun secara taksonomi nematoda termaksud dalam kerajaan kingdom atau binatang zoo. Praphylacus ovae menyerang jaringan kulit atau kortek akar tersebut, terutama akar-akar serabut, aktif menyerap unsur hara dan air. Akibatnya akar-akar tersebut menjadi rusak, berwarna coklat, dan membentuk luka di akar. Karena gejala ini, Praphylacus ovae disebut juga nematoda luka akar kopi. Luka yang terjadi lama-kelamaan menjadi meluas sehingga akhirnya seluruh akar tersebut akan membusuk. Mekanisme kerusakan ini mengakibatkan tanaman tidak mampu menyerap unsur hara dan air, terutama pada musim kering. Gejala kerusakan nematoda pada bagian tanaman di atas tanah umumnya tidak begitu spesifik. Tanaman tampak kerdil, pertumbuhan terhambat, ukuran daun dan cabang primer mengecil, dan daun menjadi menguning secara perlahan-lahan dan akhirnya rontok. Keadaan ini menyebabkan daun tanaman semakin berkurang dan lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Gejala kerusakan spesifik yang disebabkan oleh nematoda adalah tanaman mati secara perlahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor ekologi, nematoda parasit adalah tanaman inang, dan keadaan tanah juga, dan curah hujan dan temperatur tanah. Dalam keadaan tidak ada tanaman inang, Praphylacus ovae mampu bertahan hidup selama 8 bulan dalam tanah yang lembab. Puncak populasi Praphylacus umumnya terjadi pada musim hujan. Pada musim hujan
tersebut keadaan tanah cukup lembab dan aktivitas akar meningkat sehingga menjadi lingkungan yang sangat cocok bagi perkembangan Pratylenchus cofae. Sebaliknya pada musim kemarau populasi Pratylenchus cofae menjadi menurun. Keadaan ini selain disebabkan oleh langkanya makanan karena aktivitas pertumbuhan akar menurun, juga disebabkan oleh faktor temperatur dan kelembaban tanah yang tidak mendukung. Pratylenchus cofae tidak tahan pada temperatur tinggi dan akan mati pada temperatur di atas 30 derajat Celcius. Yang kelima, penyakit infektif yang disebabkan oleh virus. Virus tumbuhan adalah virus yang menginfeksi tumbuhan. Apabila penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus, partikel virus secara individu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Gejala tumbuhan yang terkena penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain pola daun oak atau oak leaf pattern pada daun, klorosis dan nekrosis, bercak cincin. Gejala yang muncul sebagian besar menyerupai gejala yang disebabkan oleh mutasi, diferensiasi atau keracunan hara. Sekresi serangga dan penyebab oleh patogen lain. Untuk menentukan bahwa gejala tertentu pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus, dilakukan penyingkiran setiap kemungkinan lain yang menyebabkan penyakit tersebut dan penularan virus dari tumbuhan yang sakit ke tumbuhan sehat dengan cara meniadakan agensi penyebab penyakit yang lain. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya virus. Yang pertama diantaranya faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan penyakit virus dan vektornya adalah curah hujan, angin, suhu udara, dan jenis tanah dan kelenggasannya. Curah hujan sangat berperan dalam perkembangan penyakit virus dan mempunyai vektor seaborne dan airborne. Curah hujan di daerah tropika dan subtropika berkaitan secara langsung dengan kelembaban udara yang tinggi. Infeksi virus pada tumbuhan lebih banyak terjadi pada musim semi atau hujan. Kelembaban udara yang tinggi menyebabkan jaringan palisade daun memanjang dan teksturnya menjadi lebih lemas. Angin berpengaruh terhadap penyebaran vektor sehingga virus di bawahnya bisa menyebar cepat. Suhu dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan musim. Musim panas intensitas cahaya sangat tinggi dan panjang hari lebih lama. Keadaan ini menyebabkan daun menjadi lebih tebal dan tekstur agak keras. Suhu berpengaruh pada pergerakan dan kecepatan memperbanyak diri vektor airborne. Sekian video dari saya. Terima kasih.